Apa kabar? Pasti sehat, dahsyat, dan luar biasa. Hore! Nah, adik-adik pasti banyak kan yang penasaran siapa sih kakak itu? Kok baru lihat kok ganteng sekali? Nah, adik-adik pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Hore. Nah, adik-adik, perkenalkan, nama saya Kak Randy Gule. Nah, udah dengar semua belum? Udah? Masih belum ya? Nah, saya ulangi ya. Nama saya Kak Randy Gule. Nah, udah kenal kan? Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mulaikan ibadah kita. Nah, apa yang kita harus perbuat dan kita lakukan? Yang pertama, kita ambil sikap yang baik. Kita harus bersukacita, memuji Tuhan. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Karena ini berdoa ya, ikut. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada seluruh anak-anak Kids Immanuel Garut pada saat pagi hari ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Tuhan kami akan memuji Tuhan. Mau bersuka cita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan sertai kami sampai pada akhirnya ibadah kami. Tuhan terima kasih kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, selamat beribadah ya teman adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Ku mengasihi-Mu, ku mencintai-Mu. Yesus Juru Selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku.
Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Yes! Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Yes! Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu.
adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa, hore, luar biasa. Nah, adik-adik, tadi tunggu ya, kakak agak menges. Habis lari-lari sih kakak tadi, ikut memuji Tuhan. Nyanyi apa kita tadi dek? Nyanyi, Allahku dahsyat berkuasa. Oh iya, Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Amin. Yuk, siapin Alkitabnya. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, kakak hitung ya sampai 5. Adik-adik ambil Alkitabnya masing-masing. Alkitab ya, bukan Alkitab loh, Alkitab. Yuk kakak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah siap Alkitabnya? Boleh diangkat seperti ini? Iya, pinter. Duh, anak-anak sekolah minggu Immanuel Garut, anak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, manis-manis. Iya kan? Sekarang kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah mempermuliakan nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami fokus untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Wow, panjang ya ayatnya. Iya, panjang adik-adik. Kakak mau ceritain kisah yang menakjubkan, kisah yang mengherankan. Tahu adik-adik, sebelum kakak bahas, kisah apa sih yang menakjubkan, kisah apa sih yang menghebatkan, kisah apa sih yang mengherankan? Kakak mau tanya dulu. Minggu lalu tanggal 4 April kita merayakan hari Paskah. Nah adik-adik, siapa yang ingat tentang kisah Tuhan Yesus? Yang ia disiksa, ia disalibkan. Siapa yang ingat? Ya pasti adik-adik ingat ya. Kisah bagaimana Tuhan Yesus, ia mati, disalibkan untuk menebus setiap umat manusia. Loh, kenapa untuk menebus setiap umat manusia? Pada zaman Kejadian, kita itu sudah berdosa. Kita sudah berdosa, adik-adik. Kita lahir dari kandungan ibu, kita itu sudah berdosa. Tetapi Tuhan Yesus datang, turun, ia mati, disalibkan untuk menebus setiap dosa kita. Oke, sampai di situ dulu. Kita baca yang tadi yang kita sudah buka dalam Injil Lukas, pasal yang ke-24, dimulai dari ayat yang ke-13 ya. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Adik-adik, kisah ini
Dalam perikopnya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Tapi sebelum perikop itu, ada ayat-ayat selanjutnya yang mengatakan kebangkitan Yesus. Wah, kisahnya Yesus mati. Yesus mati di kayu salib, Yesus dikubur. Ya, Yesus dikubur. Nah adik-adik, tapi ayat yang kita baca tadi, ada 2 orang dari murid-murid Yesus, mereka datang, mereka pergi dan berjalan. Mereka berjalan pergi dari Yerusalem, padahal mereka ada di Yerusalem. Nah adik-adik, mereka pergi ke Emmaus yang jaraknya 7 mil jauhnya. Wih, jauh sekali perjalanan mereka. Jauh sekali mereka berjalan. Kenapa mereka pergi dari Yerusalem? Sampai di ayat yang ke-15 tadi. Nih, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat yang selanjutnya, ayat ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Yesus berjalan-jalan juga bersama-sama dengan mereka. Yesus ada, tetapi para murid-murid, 2 orang murid tidak mengetahui bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak mengenal. Dan akhirnya mereka bercakap-cakap di sepanjang perjalanan. Mereka bercakap-cakap. Kita baca lagi ya ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dengan muka muram itu muka yang sedih, muka yang lesu, tidak ada semangatnya. Ya, tunggu kakak lupa. Hari ini kakak berikan tema, ia hidup, ada sukacita. Sekali lagi ya, tema kakak pagi hari ini adalah ia hidup, ada sukacita. Kita lanjut lagi. Ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kleopas bertanya seperti itu. Lalu Yesus menjawab, apakah itu? Lalu orang-orang ini, murid-murid ini juga menjawab, itu apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi para imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Wah, adik-adik, mereka dikejutkan. Ada berita yang mengejutkan dari cerita mereka kan. Mereka lagi bercakap-cakap. Itu loh Yesus yang kami harapkan itu yang akan datang untuk menyatakan jalan, yang akan datang untuk menyelamatkan kami. Tapi apa yang diperbuat oleh para pemimpin-pemimpin, imam-imam, mereka membunuh dia. Jadi seolah-olah para murid pada saat itu mereka kehilangan harapan. Jadi mereka sedih adik-adik, mereka sedih. Sudah tidak ada lagi yang mereka harapkan. Karena mereka berpikir, Yesus sudah disalib, sudah mati. Kemana kami akan pergi? Apa yang akan kami lakukan? Harapan mereka sudah tidak ada adik-adik. Wih. Yuk lanjut di ayat yang ke-22. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Wih, adik-adik, mayatnya tidak ditemukan. Lagi yuk, baca lagi.
Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi juga ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu. Ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus yang lagi sama dua orang murid tadi yang sama Kleopas, Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ayat yang ke-27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, di situ akhirnya mata mereka terbuka. Mata mereka terbuka. Ketika Yesus menyampaikan, Yesus menceritakan, mereka dengan semangatnya, hati mereka berkobar-kobar di ayat yang ke-32. Ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Yesus menerangkan kitab suci kepada kita. Akhirnya adik-adik tahu tidak apa yang dilakukan oleh murid-murid? Yang tadinya mereka ingin pulang ke kampung halaman, yang tadinya mereka ingin pulang ke Emmaus. Mereka tidak jadi pergi. Kenapa? Mereka tadi pulang karena tidak ada harapan. Sudah tidak ada sukacita lagi. Mereka pergi karena mereka, ya sudahlah. Untuk apa lagi? Seperti itu. Nah, tetapi di ayat yang ke-33 perhatikan. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lanjut ya, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ayat yang terakhir, 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Nah adik-adik, yang tadi kakak bilang kan, mereka tadi mau pulang ke kampung karena sudah tidak ada harapan. Mereka mau pulang karena ya sudah. Mereka pergi dengan muka kesal, muka yang suram, muka yang sedih, muka yang loyo, gak ada semangatnya. Nah, tetapi akhirnya mereka tidak jadi pulang. Mereka tidak jadi kembali. Mereka tidak jadi kembali, tetapi mereka sudah mau sampai di perjalanan, mereka berbalik kembali ke Yerusalem. Menceritakan apa yang terjadi. Yang tadinya mereka sedih. Mereka mendengar tentang Yesus. Bahwa Yesus hidup. Tergantikan dengan sukacita. Sukacitanya apa? Sukacita yang melimpah. Sukacita yang tidak tergantikan dengan apapun. Wow. Wow, sangat luar biasa. Cerita ini yang kakak maksudkan, kisah yang menakjubkan. Bahwa mereka tahu Yesus mati, Yesus dikubur. Mereka kehilangan sukacita, mereka sedih. Tetapi ketika mereka percaya bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup, mereka penuh dengan sukacita yang melimpah. Wow adik-adik, begitu pula setiap kita. Kakak maupun keluarga adik-adik, mama papa, teman-teman dari adik-adik yang ada di rumah. Ketika engkau percaya bahwa Yesus yang telah mati di kayu salib, dia bangkit, dia hidup, adik-adik akan penuh dengan sukacita yang luar biasa. Tidak tahu apa yang terjadi pada saat hari ini, pada saat minggu-minggu ini yang adik-adik alami dalam kehidupan adik-adik. Mungkin adik-adik sepanjang minggu ini merasa sedang sedih, merasa dimarah-marahin, terus merasa dijauhin teman, atau merasa sendiri. Ingat, Tuhan Yesus sudah gantikan dengan sukacita. Karena Yesus bangkit, Yesus hidup. Haleluya. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
kita akan berdoa. Yeay, berdoa. Semua lipat tangan. Tutup Alkitabnya. Sudah ditutup? Sudah. Yuk lipat tangan. Tutup matanya. Tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami harus percaya tentang kebangkitan Yesus. Bahwa kebangkitan Yesus yang telah mati di kayu salib dan dia bangkit, ada kehidupan, ada sukacita. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memenuhi kehidupan kami dengan sukacita yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu tertanam dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. You're doing a new thing, making my heart sing, bringing color to this brand new day. It's never been clearer, you draw me nearer. You're always with me and you're here right now. My song, a melody, your perfect love for me. My heart is full of praise. Your love, it makes a way. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Nah, adik-adik tadi sudah memuji Tuhan kan? Nah, Kak Reni tadi lihat, wah semangatnya luar biasa, sukacitanya luar biasa. Pasti karena Yesus baik. Apalagi tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Reni mau nanya nih. Firman Tuhan tadi terambil dari Injil mana ya? Ayo. Masih ada yang ingat? Atau jangan-jangan sudah lupa? Tadi cerita firman Tuhan terambil dari Injil mana ya? Ayo, siapa yang tahu? Jangan-jangan udah lupa nih. Ayo, angkat tangan, cepat. Pinter dia ya. Ternyata terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang 35. Nah, temanya apa adik-adik? Ayo, jangan sampai lupa loh. Nanti kalau ditanya minggu depan, tema firman Tuhan minggu lalu apa ya? Nanti kalau kita nggak tahu, nah sia-sia dong. Nah, temanya apa? Temanya apa? Nggak kedengaran nih. Apa? Yesus hidup. Ada sukacita. Waduh, mantap. Hore. Pinter ya. Wah, karena sering berdoa, sering beribadah, dan sering memuji Tuhan. Makanya adik-adik semuanya jadi pinter. Nah, sekarang karena kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sekarang kita tutup ibadah kita. Nah, kita berdoa ya. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, ambil sikap yang baik, kita berdoa di hadapan Tuhan ya. Karen berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami telah memuji Tuhan, kami telah bersuka cita, dan terlebih-lebih kami telah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang jangan lupa kita ketemu lagi di ibadah minggu depannya. Ibadah Kids Immanuel Garut. Dan jangan lupa tetap
protokol kesehatan. Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Dah.